Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Fajar Maulana, Nahdiyati, Siti Aisyah, Fitria Nazmi, Sulistiani, Putri Salma Yulianti, Windy Nur Azizah. Kami ingin menjelaskan materi mengenai peninjas adaptif bagi anak tunanetra. Pengertian tunanetra. Menurut Kaufman dan Halahan, tunanetra adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/6 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Menurut KBBI, tunanetra ialah tidak dapat melihat, buta, Pertuni 2004. Mendefinisikan ketunanetraan sebagai berikut: mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali, buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan untuk membaca tulisan baca berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meski dibantu dengan kacamata. Menurut Direktorat Pembinaan SLB, yang dimaksud dengan tunanetra adalah seorang yang memiliki hambatan penglihatan. B. Faktor penyebab anak tunanetra. 1. Faktor prenatal, hasil perkawinan persaudaraan sesama tunanetra atau mempunyai orang tua tunanetra, atau pertumbuhannya dalam kandungan yang disebabkan oleh gangguan waktu ibu hamil seperti TBC, rubella, kurangnya vitamin. 2. Postnatal, kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan dari alat atau benda keras, terjangkit penyakit mata seperti katarak, kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, dan kecelakaan kendaraan. Selanjutnya, klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan waktu terjadinya tunanetra. Waktu terjadinya tunanetra yang pertama pada saat sebelum kelahiran dan saat kelahiran, dan yang kedua pada saat setelah lahir atau pada usia dini, yang ketiga pada usia sekolah atau remaja, yang keempat pada usia dewasa, yang kelima pada saat usia lanjut. Klasifikasi kedua ada klasifikasi berdasarkan kemampuan daya penglihatannya. Pada klasifikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tunanetra ringan, yang kedua, tunanetra setengah berat, yang ketiga, tunanetra berat. Klasifikasi tunanetra yang ketiga ialah berdasarkan pemeriksaan klinis. Klasifikasi ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatannya antara 20/70 sampai 20/200, dan penglihatannya dapat diperbaiki melalui beberapa alat bantu. Yang kedua, tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatannya kurang dari 20/200 dan atau memiliki bidang penglihatannya kurang dari 20 derajat. Klasifikasi tunanetra yang keempat ialah klasifikasi berdasarkan kelainannya. Klasifikasi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, rabun jauh, yang kedua, rabun dekat, yang ketiga, astigmatisma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang hambatan dan kebutuhan pembelajaran tunanetra. Pertama, hambatan tunanetra. Menurut Lowenford dalam Indriya Stuti 2015, ketunanetraan akan berakibat adanya keterbatasan. Pertama, dalam memperoleh keanekaragaman dan pengalaman. Kedua, proses sosialisasi. Dan ketiga, mobilitas. Ketiga, keterbatasan itu menjadi keterbatasan umum yang dimiliki oleh orang-orang buta. Hanya tingkat dan cara mengatasinya yang berbeda-beda. 2. Kebutuhan pembelajaran tunanetra. Strategi pembelajaran bagi anak tunanetra pada dasarnya sama dengan strategi pembelajaran bagi siswa awas. Hanya saja, dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi sehingga pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan dapat diterima atau ditangkap oleh anak tunanetra melalui indera-indera yang masih berfungsi. Dalam pembelajaran anak tunanetra terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip individual, konkretan atau pengalaman, penginderaan, totalitas, dan aktivitas mandiri. Kebugaran jasmani dan gerak, kekuatan dapat dikembangkan dengan aman bagi peserta anak tunanetra melalui aktivitas mendorong,
menarik, dan mengangkat seperti angkat beban menggunakan alat universal, mulai dari tanpa beban kemudian diberi beban. Misalnya latihan isometrik, memanjat tali jala yang digantungkan, sepeda yang berada di tempat, lari menempuh jarak tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dan pola gerak dasar. Anak dengan hambatan tunanetra sering mengalami masalah dalam keterampilan gerak dalam berpindah tempat. Mereka cenderung membuat langkah yang lebar dan tinggi. Maka dari itu, perlu dilatih berjalan dengan baik sehingga dapat membentuk pola gerak baru. Dan untuk latihan gerak dasar harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Anak tunanetra kurang memiliki pengetahuan atau gambar tentang tubuhnya dan orientasi ruang. Kesadaran tentang tubuh serta hubungannya dengan ruang adalah suatu yang sangat dibutuhkan, sehingga kelas olahraga perlu mencakup berbagai macam aktivitas jasmani dan tidak rumit, sehingga dapat mengembangkan dua kebutuhan. Nah, jadi aktivitas-aktivitas itu adalah: 1. Aktivitas menyebutkan bagian tubuh, 2. Menggerakkan bagian tubuh secara terpisah, 3. Mengkoordinasikan gerak dari dua bagian tubuh, 4. Merasakan ukuran dari bagian tubuh, 5. Memelihara keseimbangan dengan berjalan di atas balik keseimbangan yang rendah. Selanjutnya ada aktivitas individual dan kelompok. Menurut BOL 1973, peserta didik berpenglihatan terbatas seharusnya membutuhkan kesegaran yang lebih banyak daripada individu berpenglihatan normal. Mengapa demikian? Karena individu berpenglihatan terbatas dalam melakukan gerakan memerlukan usaha yang lebih banyak daripada yang diperlukan. Jadi, aktivitas sangat dibutuhkan oleh individu dengan penglihatan yang terbatas. Untuk aktivitas individual dan kelompok tunanetra terbagi atas dua prinsip pembelajaran. Yang pertama ada aktivitas individual dan yang kedua ada aktivitas kelompok. Prinsip pembelajaran aktivitas individual: 1. Tempatkan alat yang berbunyi dalam bola pada keranjang, gawang, dan tempat yang lain atau bas. Yang kedua, gunakan formasi rantai atau rabaan. Yang ketiga, aktivitas dilakukan di tempat yang tetap. Yang keempat, manfaatkan keadaan permukaan tempat bermain seperti rumput, pasir, tanah untuk menyatakan batas lapangan permainan dan batas luar lapangan permainan. Gunakan peluit untuk memanggil. Bermain dengan gerak lambat apabila diperkenalkan dengan permainan baru. Gunakan tanda atau bau sebagai tanda dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir, beritahu pemain yang mengalami hambatan penglihatan jika ada pemain kunci meninggalkan lapangan. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran aktivitas kelompok. 1. Gunakan dinding yang dilapisi atau ditutupi dengan bahan yang empuk. Yang kedua, gunakan warna yang cerah dari objek aktivitas dan tanda-tanda batas. Yang ketiga, lapangan permainan diperkecil. Yang keempat, batasi jumlah pemain dari kedua tim. Saya akan membacakan tentang penerapan pendidikan jasmani adaptif untuk anak tunanetra. Kami memiliki beberapa contoh penerapan pendidikan jasmani adaptif untuk anak tunanetra yang telah kami dapatkan dari berbagai jurnal. Yang pertama yaitu tenis meja tunanetra. Tenis meja tunanetra memiliki banyak perbedaan dengan tenis meja biasa. Perbedaannya itu terdapat pada lapangan, bat, bola, beberapa peraturan, dan juga cara mainnya. Yang pertama yaitu ada adaptasi lapangan tenis meja. Lapangan tenis meja untuk tenis meja anak tunanetra memiliki lebar masing-masing 5 cm di bagian kiri, kanan, dan juga belakang. Kelebihan 5 cm itu berbentuk lebih rendah dari lapangan utamanya, dan bagian luarnya ditinggikan kira-kira 10 cm untuk menghalangi bola supaya tidak keluar. Adaptasi selanjutnya adalah adaptasi bat tenis meja. Pada bat tenis meja anak tunanetra tidak memerlukan karet sebagai pemantul, jadi cukup dengan papan dasarnya saja yang biasanya terbuat dari triplek ataupun kayu.
Bat tenis meja tunanetra tidak memerlukan karet karena pada saat main tidak memerlukan pantulan. Selanjutnya adalah adaptasi bola. Bola tenis meja untuk tunanetra juga memerlukan adaptasi yang cukup unik. Karena tunanetra memerlukan suara untuk mendeteksi pergerakan bola, maka dari itu bola tenis meja biasa tersebut di dalamnya diberi benda yang biasanya menimbulkan bunyi. Biasanya diberikan gotri sepeda berukuran kecil sebanyak 3-4 biji agar pada saat bola bergerak maka bola tersebut akan menimbulkan bunyi. Selanjutnya ada adaptasi aturan. Ada beberapa peraturan yang tidak sama dengan tenis meja biasa. Antara lain, bola tidak melalui atas net, namun melalui bawah net. Justru jika bola melewati atas net maka dianggap mati. Net yang digunakan pun untuk permainan tenis meja tunanetra sama seperti yang digunakan pada tenis meja biasa. Hanya saja posisi bawah netnya harus bisa dilalui oleh bola tenis meja, sehingga lubang bawah net lebih besar ataupun lebih tinggi dari ukuran bolanya. Servis dan pengambilan bola pertama juga ada ketentuan yang tidak boleh cepat. Menurut guru yang mengajar tenis meja, kecepatannya tergantung dari persepsi pemain ataupun wasit. Keunikan lainnya yaitu bola harus melewati bagian depan lapangan tenis meja dan harus berada di bagian belakang tenis meja. Jika bola saat servis maupun permainan berikutnya tersebut tidak bisa melewati bagian depan lapangan, maka dianggap bola keluar. Cara bermain tenis meja tunanetra, bolanya bukan dengan cara dipukul, melainkan didorong dengan menggunakan bat yang telah dikelupas kulitnya. Biasanya, cara mendorong bola dengan posisi backhand akan tetapi diperbolehkan dengan posisi forehand. Kedua pasangan langsung bermain cepat. Meski minim jam terbang, ketenangan tanpa banyak kesalahan diperlihatkan Nazimullah dan Terry Meni. Nazim dan Terry unggul jauh di set pertama yakni 11-4. Di set kedua, Fatur dan Anissa tidak mampu mengejar angka yang sudah jauh tertinggal. Yaitu bowling tunanetra. Ada beberapa adaptasi yang dilakukan dalam permainan bola bowling ini, antara lain adalah yang pertama yaitu bola lempar. Bola lempar yang digunakan adalah bola plastik yang diberi engkol untuk memudahkan siswa dalam mengidentifikasi. Yang kedua yaitu arena bowling. Arena yang digunakan hanya menggunakan lantai yang kemudian dibatasi meja di sisi kiri dan kanan dengan lebar 1,5 meter dan panjang sekitar 8-9 meter. Arena ini juga tidak dilengkapi dengan saluran pembuangan. Yang ketiga yaitu pin bowling. Pin yang digunakan adalah dengan menggunakan bahan timah bekas yang diberi isian kerikil sebagai sumber suara untuk memudahkan siswa mengidentifikasi pin bowling. Pin yang digunakan juga lebih banyak, yaitu 25 buah dengan susunan kaleng diatur mengerucut seperti piramida. Yang keempat, yaitu ada pada batas lempar. Pada batas lempar, yang digunakan adalah menggunakan tali yang timbul. Ada catur tunanetra. Ada beberapa adaptasi yang dilakukan dalam permainan catur ini, antara lain adalah yang pertama yaitu waktu permainan. Waktu permainan ini biasanya memerlukan penambahan waktu karena anak berkebutuhan khusus biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permainan olahraga. Yang kedua, papan catur dan bidaknya. Papan catur tunanetra di bagian kotak putih dan kotak hitam tidak memiliki penampang yang sama rata. Biasanya, untuk kotak putih permukaannya lebih tinggi daripada kotak hitam. Permukaan yang tidak sama itu digunakan sebagai penanda posisi. Pada bagian tengah kotak dibuat lubang, gunanya untuk tempat menancapkan gagang bidak catur agar tidak bergeser. Pada bidak catur juga dibuat gagang seperti paku yang berfungsi untuk menancapkan bidak pada lubang permukaan papan catur. Pada setiap bidak catur diberi tanda seperti paku payung pada bagian atas bidak agar tunanetra dapat membedakan mana yang putih dan mana yang hitam. Sururi memberikan manik-manik sebagai tanda khusus di bagian atas buah catur warna hitam. Dan untuk papan caturnya, ada sebuah lubang di tiap kotak sebagai tempat buah catur. Sururi juga memberikan perbedaan ketebalan cat untuk warna kotak hitam dan putih di papan catur.
Warna hitam dicat lebih tebal agar mudah dikenali oleh penyandang tunanetra.